Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model Kurt-Lewin. Sebelum presentasi kita mulai, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Yosidia Apriliani, yang kedua yaitu Ratih Handayani, yang ketiga yaitu Muzayana Syarifah, yang keempat yaitu Rista Yuldawati, yang kelima yaitu saya sendiri Aditya Nurjana. Materi yang kami bahas ada 5, yaitu pengertian penelitian tindakan kelas, dan yang kedua yaitu karakteristik penelitian tindakan kelas, yang ketiga yaitu tujuan penelitian tindakan kelas, yang keempat yaitu manfaat penelitian tindakan kelas, dan yang kelima yaitu model penelitian tindakan kelas Kurt-Lewin. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Yosidia Apriliani. Pengertian penelitian tindakan kelas. Secara singkat, PTK didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Selanjutnya tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Setiap penelitian memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Bagi PTK, karakteristik yang menonjol adalah dalam hal masalah yang akan diteliti. Masalah yang diangkat dan akan dipecahkan melalui PTK harus selalu berangkat dari permasalahan praktek pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. PTK akan dapat dilaksanakan oleh guru jika sejak awal guru menyadari adanya persoalan yang terkait dengan proses pembelajaran yang dihadapinya di kelas. Jika guru tidak pernah merasa menemui masalah dalam kegiatan pembelajaran, PTK tidak diperlukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Jika di dalam pembelajaran di kelas itu terdapat masalah, maka PTK diperlukan. Tetapi jika guru tidak menemukan permasalahan selama proses pembelajaran di kelas, itu berarti PTK tidak diperlukan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian tindakan kelas terkait erat dengan keinginan seseorang untuk meningkatkan dan atau memperbaiki praktek pembelajaran di kelas. Jadi, penelitian ini seharusnya dilakukan oleh para guru, karena para guru adalah orang yang secara langsung berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya. Penelitian tindakan kelas merupakan cara strategis bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Selain itu, tujuan utama dari penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan dan atau memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Jadi ada tujuan penyerta yang dapat dicapai sekaligus berupa terjadinya proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian tindakan kelas itu berlangsung. Hal ini terjadi karena tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah perbaikan dan peningkatan layanan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Jadi manfaat penelitian tindakan kelas itu ada 3, yaitu inovasi pembelajaran, yang kedua yaitu pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan kelas, yang ketiga yaitu peningkatan profesional guru. Yang pertama yaitu inovasi pembelajaran. Apa sih yang disebut dengan inovasi pembelajaran? Jadi, inovasi pembelajaran itu, dalam inovasi pembelajaran itu, guru selalu perlu mencoba untuk mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajarnya, agar ia mampu melahirkan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan di kelasnya. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan kelas. Dari aspek pengembangan kurikulum, penelitian tindakan kelas juga dapat dimanfaatkan secara efektif oleh guru. Guru kelas harus bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum dalam tingkat sekolah maupun kelas. Penelitian tindakan kelas akan sangat bermanfaat sebagai salah satu sumber masukan. Dan yang terlahir dari manfaat penelitian tindakan kelas yaitu peningkatan profesional guru. Dari aspek profesionalisme guru dalam proses pembelajaran memiliki manfaat yang sangat penting.
Guru yang profesional tentu tidak enggan melakukan perubahan-perubahan dalam praktek pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelasnya. Oke, materi selanjutnya akan saya terangkan dengan saya Ratih Handayani dengan materi model penelitian kelas Kurt Lewin. Nah, model penelitian kelas Kurt Lewin ini merupakan model acuan dari berbagai model-model penelitian yang ada. Mengapa demikian? Karena Kurt Lewin ini adalah model yang pertama kali dikenalkan di masyarakat. Nah, model pembelajaran Kurt Lewin ini tuh memiliki 4 komponen. Yang pertama dia memiliki perancangan, yang kedua tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Oke, mungkin itu pengenalan tentang PTK Kurt Lewin. Lalu berikutnya materi selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya dengan cara merencanakan, melaksanakan, dan merefleksi tindakan kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan memperbaiki kinerja guru sehingga hasil belajar siswa meningkat. Jadi kesimpulannya, itu dalam PTK ini, seorang guru itu tuh harus memiliki perencanaan dulu apa yang akan dia lakukan di dalam kelas. Lalu dia melaksanakan dengan metode dan model yang sudah dia rencanakan itu. Lalu dia merefleksi apakah model dan metode ini itu tuh layak untuk siswanya dan si siswa ini itu tuh hasil belajarnya dapat meningkat atau malah menurun. Seperti itu. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Muza. Materi selanjutnya adalah setting penelitian. Menurut Kurt Lewin, dalam hal setting penelitian terdiri dari 4 komponen. Hubungan komponen tersebut dipandang sebagai siklus, seperti gambar berikut. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah merencanakan sesuatu sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan tindakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap tindakan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, refleksi hasil pembelajaran sehingga dapat melakukan perencanaan yang lebih matang. Pada tahap perencanaan, hal yang harus dipersiapkan adalah materi pembelajaran, silabus, RPP, kisi-kisi soal, soal evaluasi dan kunci jawaban, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian, pada tahap pelaksanaan tindakan, terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama yakni kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan akhir. Pada kegiatan awal, biasanya diisi dengan absensi, kemudian mengulang pembelajaran yang lalu, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti inilah guru menyampaikan materi yang dilakukan kepada pembelajaran hari tersebut. Kemudian masuk ke kegiatan akhir. Pada kegiatan akhir ini dilakukan refleksi, kemudian mengulang pembelajaran yang telah dilakukan tadi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tahap pengamatan. Tahap pengamatan ini mencakup pembuatan instrumen penelitian. Contohnya seperti penelitian wawancara atau angket. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data berupa nilai tes siswa. Setelah mendapatkan tindakan yang dimaksudkan adalah tindakan seperti tes untuk siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu menganalisa data, menyusun langkah-langkah perbaikan. Perbaikan dilakukan apabila nilai tes siswa dianggap belum mencapai KKM, maka siswa tersebut tetap melaksanakan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, penelitian tindakan kelas didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Salah satu model penelitian tindakan kelas adalah model Kurt Lewin. Model Kurt Lewin menjadi acuan dari berbagai model penelitian. Karena Kurt Lewin yang pertama
sekali memperkenalkan penelitian, tindakan, atau action research. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas ada yang mengacu pada model Kurt-Lewin. Komponen pokok dalam penelitian tindakan Kurt-Lewin adalah yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga pengamatan atau observing, dan yang keempat refleksi. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.